Untuk anggota kelompok kami dengan saya sendiri yaitu Davita Dautami, NPM 35. Saya Zilda Skarindiani, NPM 6. Saya Nila Misbihani dengan NPM 12. Saya Geziana Mira Ajani dengan NPM 0015. Saya Naila, NPM 18. Saya Intan Rizkiana Utami, NPM 28. Untuk referensi, kami dari buku Heizer G. and Reader B. 2017, Manajemen Operasi, Manajemen Keberlangsungan dan Rantai Pasokan, edisi 11, penerbit Salemba 4. Untuk pembahasannya yaitu kita ada permintaan dependen, persyaratan model persediaan dependen, struktur MPR. Selanjutnya ada daftar bahan. Daftar bahan atau Bill of Material (BOM) merupakan daftar kuantitas komponen, bahan-bahan, dan bahan material yang diperlukan untuk menciptakan suatu produk. Daftar bahan bukan hanya menentukan beberapa banyak kebutuhan, tetapi juga bermanfaat bagi penetapan biaya dan dapat digunakan sebagai daftar barang yang akan dikeluarkan pada karyawan bagi produksi atau perakitan. Ketika daftar bahan digunakan dalam metode seperti ini, maka akan disebut sebagai daftar permintaan barang. Untuk yang pertama, yaitu permintaan dependen. Manfaat dari MRP dari beberapa perusahaan meliputi yang pertama, memberikan tanggapan secara lebih baik bagi pasar dan konsumen sebagai hasil dari produk akhir yang akan dijual, tetapi komponen memberikan yang tanggapan akan dengan lebih diproduksi cepat atas dan perubahan dirakit permintaan, menjadi suatu unit meningkatkan barang. pemanfaatan Penentuan jadwal produksi dan kegiatan produksi seringkali difasilitasi dengan menetapkan seputar beberapa suku cadang terkait daripada sejumlah besar perakitan akhir. Dan yang kedua ada daftar perencanaan. Daftar perencanaan atau planning bills kadangkala disebut daftar semu atau daftar istimewa yang dibuat untuk menugaskan induk buatan atau daftar bahan. Yang ketiga ada daftar bahan bayangan, yaitu daftar bahan bayangan atau pattern bills of material adalah daftar bahan bagi komponen biasanya subperakitan yang terjadi sementara. Komponen ini langsung masuk ke perakitan lainnya. Dari restoran hingga rumah sakit. Untuk Kemudian selanjutnya ada itu pencatatan pengertian dari material persediaan secara requirement akurat. planning atau Manajemen persediaan yang adalah baik suatu merupakan teknik kebutuhan yang yang dijalankan mutlak dalam lingkungan bagi produksi. suatu sistem MRP MRP agar dapat menyediakan berjalan suatu dengan struktur yang semestinya. lengkap terhadap Jika sistem perusahaan input tidak dan melebihi sistem output 99% dalam keakuratan perencanaan. pencatatan, Maka maka perencanaan MRP penggunaan mengalami bahan perkembangan material sebagai tidak akan suatu berfungsi. dasar bagi perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. Untuk yang kedua yaitu Enterprise Selanjutnya Resource ada Planning pembelian atau pesanan ERP. yang beredar. Adalah suatu sistem Yaitu ketika informasi pembelian untuk pesanan telah mengidentifikasi dan dijalankan, merencanakan maka sumber dibuat daya perusahaan pencatatan skala mengenai besar yang pemesanan diperlukan untuk tersebut dan memperoleh, tanggal menghasilkan, pemesanan mereka mengabarkan, dan yang telah membukakan pesanan dari dijadwalkan harus konsumen. tersedia bagi karyawan bagian Untuk produksi. persyaratan, Hanya dengan persyaratan data model pembelian yang persediaan tepat, maka dependen, para manajer penggunaan yang dapat efektif mempersiapkan atas rencana model produksi yang persediaan yang bermanfaat terdekat dan menentukan melaksanakan bahwa sistem manajer MRP operasional secara harus aktif. mengetahui sebagai Next. berikut. Yang pertama, ada jadwal produksi utama. Yang kedua, Waktu spesifikasi tunggu atau atas daftar bahan. komponen. Yang Waktu ketiga, yang dibutuhkan untuk ketersediaan memperoleh persediaan. berupa Yang pembelian, keempat, pesanan produksi, pembelian yang atau beredar. perakitan suatu Dan yang barang kelima, disebut waktu dengan tunggu. waktu tunggu. Nah, waktu tunggu bagi barang yang Untuk penjelasan tentang jadwal dipabrikasi produksi terdiri atas waktu induk. pindah, Jadwal persiapan, produksi dan induk perakitan atau atas Master pengerjaan bagi Production tiap-tiap Schedule konsumen. Untuk MPS barang yang menetapkan dibeli, apa yang harus maka dihasilkan waktu tunggu dan kapan meliputi jadwal waktu di harus antara disesuaikan pengakuan dengan atas keseluruhan kebutuhan rencana. pesanan dan ketika Rencana tersedia bagi meningkatkan produksi. tingkat output dalam cakupan yang lebih luas secara menyeluruh. Jadwal produksi induk adalah suatu Selanjutnya pernyataan akan mengenai dipaparkan apa oleh yang harus saya. diproduksi, bukan suatu peramalan. Jadwal produksi Jadi induk ada dapat dicerminkan dalam struktur istilah. sistem Yang MRP. pertama, pesanan dari Maaf ya konsumen teman-teman, dengan semuanya bagian ini salah pengerjaan bagi nulis. perusahaan. Lalu Yang kedua, modul yang MRP berulang adalah dalam sistem suatu perusahaan. Dan yang terkomputerisasi ketiga, produk akhir yang berkelanjutan yang dalam membantu suatu dalam perusahaan. perencanaan kebutuhan Dan bahan selanjutnya material. ini ada Ada input utama dan output utama. bahkan Input tentang utamanya perencanaan yaitu penjualan dan jadwal operasional. induk Untuk produksi, panah yang menunjukkan perencanaan penjualan dan operasional itu menentukan ada apa, berapa produksi, banyak, dan pemasaran kapan produksi keuangan, jadi akan rantai diproduksi. pasokan, dan sumber daya Lalu manusia. daftar material
adalah resep yang merinci semua Untuk komponen masing-masing ini produksi itu dan bahan baku yang menyediakan dibutuhkan untuk informasi membuat mengenai produk kapasitas jadi. produksi yang Dan catatan tersedia persediaan adalah dan jumlah informasi persediaan yang mengenai ada. stok yang ada, Untuk pesanan yang akan pemasaran, datang, dan waktu memberikan data tunggu permintaan setiap konsumen yang item. digunakan untuk Lalu meramalkan output utama yaitu jadwal kebutuhan pelepasan dan produksi. pemesanan bahan untuk Untuk keuangan produksi, atau dan karkas, instruksi kapan dan berapa menginformasikan banyak bahan batasan atau bukti komponen peluang harus dari sisi dipesan keuangan atau perusahaan. diproduksi. Untuk Proses ini sumber daya adalah proses manusia atau melakukan perencanaan perhitungan staff, kebutuhan kotor menyediakan informasi atau jumlah total atau kebutuhan kemampuan tenaga kerja tanpa yang memperhitungkan stok, tersedia untuk lalu mendukung menghitung produksi. kebutuhan Dan untuk bersih rantai yaitu stok pasok atau kebutuhan pengadaan kotor dan kinerja dikurangi pemasok, stok memberikan yang ada informasi dan pesanan yang akan ketersediaan datang. bahan baku dan Next. keandalan pemasok. Untuk Lalu panasnya itu menunjukkan ke manajemen perencanaan, MRP. penjualan, dan operasional. Manajemen Itu tujuannya MRP melibatkan mengintegrasikan pengelolaan semua input-input input di utama atas yaitu untuk daftar membuat bahan, rencana terpadu, jadwal induk menyeimbangkan antara produksi, dan permintaan catatan dan persediaan. kapasitas. Daftar bahan yaitu daftar Ini adalah proses lengkap lintas semua fungsi bahan yang mentah, menyatukan suku cadang, pemasaran, produksi dan keuangan, dan sumber subrakit daya yang manusia. dibutuhkan untuk membuat produk akhir. Untuk panas Lalu jadwal ini induk produksi yaitu menunjukkan ke bawah merinci ke produk jadwal akhir produksi induk. yang akan Dibentuk diproduksi dalam berdasarkan jumlah dari hasil berapa dan kapan. yang di Dan atas catatan persediaan menentukan itu apa, catatan berapa, bersih, dan kapan produk harus diproduksi. catatan berisi informasi MPS adalah titik terkini tentang awal jumlah dari sistem persediaan yang perencanaan tersedia kebutuhan untuk setiap material. item, baik yang ada di Untuk gudang yang maupun selanjutnya yang yaitu sedang rencana dalam kebutuhan perjalanan. material. Lalu Tahap perubahan terakhir untuk pada salah satu input ini akan mempengaruhi menggunakan seluruh MPS rencana untuk menentukan bahan MRP, baku dan sehingga komponen perlu yang dibutuhkan serta kapan harus diproduksi. Untuk yang terakhir yaitu rencana jadwal dan pelaksanaan. bahan, jadwal induk produksi, Tahapan terakhir dan untuk catatan mengatur persediaan. jadwal detail dan Manajemen eksekusi operasi memiliki produksi tugas di penting lapangan. dalam menyusun Untuk rencana JIP kebutuhan untuk material itu realistis, ada panah memastikan yang menunjukkan akurasi ke jadwal data, dan produksi memantau induk. kinerja Jadi sistem itu tuh MRP. menunjukkan Menyusun bahwa jadwal jika produk terjadi yang ketidaksesuaian realistis, memastikan atau akurasi perubahan, data, dan misalnya memantau karena kinerja masalah sistem pasokan MRP. atau permintaan Next. berubah, maka MPS dapat dikaji ulang atau disesuaikan. MRP. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan Sistem oleh MRP adalah dinamis, input JIP, BOM, waktu tunggu, persediaan periode selalu berubah. Yang pertama, jadwal induk produksi. Rencana produksi produk akhir yang dapat berubah berdasarkan permintaan pelanggan atau kapasitas produk. Daftar bahan itu resep produk yang bisa berubah jika ada desain baru, penggantian komponen, atau perbaikan. Waktu tunggu itu waktu yang mengeria atau produksi internal yang bisa berubah kapan karena material yang ada di gudang yang terus berkurang saat digunakan dan bertambah saat ada penerimaan baru. Yang terakhir, dana yang dicakup mungkin perlu disesuaikan. Yang pertama, perubahan kecil pada input dapat menimbulkan perubahan besar pada jadwal pelepasan pesanan. Yang kedua, sistem MRP memerlukan proses registrasi. Itu perhitungan ulang seluruh rencana dari awal secara periodik atau ketika terjadi perubahan signifikan untuk memastikan akurasi rencana. Yang ketiga, konsep pelapisan atau nesting menunjukkan bagaimana perubahan pada level atas produk jadi dapat mempengaruhi perubahan pada level bawah atau komponen. Next. Keterbatasan dalam MRP. MRP adalah perencanaan kebutuhan material berdasarkan waktu, namun tidak secara otomatis memperhitungkan kapasitas produksi yang tidak terbatas. Sistem MRP mengasumsikan bahwa kapasitas selalu tersedia untuk memenuhi rencana yang bisa jadi tidak realistis di dunia nyata. Hal ini berarti manajer perlu melakukan pemeriksaan kapasitas terpisah setelah MRP menghasilkan rencana atau menggunakan sistem yang lebih canggih, seperti MRP yang terintegrasi dengan perencanaan kapasitas. Lalu sistem MRP fokus pada kapan dan berapa banyak material, tetapi tidak secara langsung menentukan apakah kapasitas untuk memproduksinya ada. Next.
Selanjutnya, Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah teknik pengukuran LOT. Teknik ukuran LOT yang dikenal dengan nama untuk lot atau lot for lot yang mana akan dihasilkan secara tepat berapa yang diperlukan. Keputusan ini konsisten dengan tujuan dari sistem MRP untuk memenuhi kebutuhan permintaan yang bergantung pada faktor lainnya. Selain itu, sistem MRP dapat menghasilkan unit hanya sesuai dengan kebutuhan, tidak ada penyimpanan keamanan, dan tidak mengantisipasi adanya pesanan lebih lanjut. Ketika pesanan yang berkala bersifat ekonomis dan teknik produksi yang tepat pada waktunya atau just in time diterapkan, maka teknik lot untuk lot akan menjadi sangat efisien. Namun, bila biaya pemasangan menjadi signifikan, maka lot untuk lot akan menjadi mahal. Next. Satu kuantitas pesanan secara berkala atau POQ. POQ adalah kuantitas pesanan yang mencakup permintaan tertentu untuk interval tersebut. Kuantitas tiap pesanan adalah menghitung kembali pada waktu merilis pesanan, tidak pernah menyisakan persediaan lebih. Periodic order quantity, teknik ukuran lot yang melakukan pesanan atas kuantitas yang dibutuhkan selama periode yang telah ditetapkan sebelumnya antar pesanan. Seperti tiga, kita mendefinisikan jeda interval POQ yaitu EOQ dibagi dengan rata-rata permintaan per periode. Next. Yang kedua, ukuran lot dinamis atau dynamic lot sizing. Mirip dengan kuantitas pesanan secara berkala yang berupaya untuk menyeimbangkan ukuran lot atau lot size terhadap biaya pemasangan atau stop cost. Merupakan penyeimbangan periode suku cadang, juga disebut dengan biaya total minimal, biaya unit minimal, dan biaya periode minimal. Wagner-Wittin mengambil pendekatan yang berbeda dengan menggunakan pemrograman secara dinamis untuk mengoptimalkan pemesanan selama waktu awal yang telah ditentukan. Next. Lot dapat dimodifikasi jika diperlukan untuk penyisihan yang digunakan untuk barang yang rusak. Dalam proses, sebagai contoh, truk bermuatan bahan kimia hanya tersedia dalam ukuran satu lot. Namun, peringatan harus diberitahukan sebelum dilakukan modifikasi ukuran lot karena modifikasi dapat menyebabkan penyimpangan yang besar atas kebutuhan aktual pada level terendah dalam hierarki MRP. Ketika biaya penyimpanan menjadi signifikan dan permintaan cukup lancar, maka POQ atau bahkan EOQ akan memberikan hasil yang memuaskan. Terlalu banyak memusatkan perhatian pada ukuran lot akan menghasilkan keakuratan yang salah karena MRP dinamis. Ukuran lot yang tepat dapat ditentukan hanya setelah dilakukan berdasarkan pada apa yang sebenarnya terjadi dalam hal kebutuhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya MRP2. MRP2 ini memperluas MRP dengan sumber daya seperti kapasitas, jam kerja, tenaga kerja, dan biaya. MRP awalnya hanya berfokus pada perencanaan kebutuhan material seperti bahan baku, komponen, atau sub-assemblies. MRP2 mengintegrasikan perencanaan untuk sumber daya manufaktur lainnya. Lalu ada siklus tertutup MRP atau closed loop system, menyediakan informasi pada rencana kapasitas, jadwal produksi induk, dan rencana produksi. Sistem ini tidak hanya merencanakan satu arah, tetapi juga menyediakan mekanisme umpan balik dan kontrol. Informasi dari modul perencanaan kapasitas ini digunakan untuk memverifikasi kelayakan rencana produksi. Jika ada ketidaksesuaian, sistem ini akan memberikan umpan balik agar rencana dapat disesuaikan. Ini menciptakan lingkaran tertutup yang memungkinkan perencanaan dan pengendalian yang berkelanjutan. Lalu ada perencanaan kapasitas. Di sini ada 3 taktik melancarkan beban dan meminimalisir dampak waktu tunggu yang diubah. Yang pertama ada tumpang tindih. Ini berarti menjadwalkan pekerjaan agar sebagian proses berikutnya dimulai sebelum proses sebelumnya itu selesai sepenuhnya.
untuk menghemat waktu atau mengacu pada situasi di mana permintaan melebihi kapasitas. Yang kedua ada pembagian operasional, yaitu distribusi beban kerja antar mesin atau stasiun kerja yang berbeda untuk memastikan tidak ada satu titik pun yang terlalu terbebani. Yang ketiga adalah pesanan atau pemisahan lot. Ini berarti memecah pesanan besar menjadi lot yang lebih kecil agar lebih mudah dikelola dan diproses melalui fasilitas sehingga mengurangi waktu tunggu keseluruhan. Di sini dicontohkan pada grafik A dan grafik B. Di sini grafik A itu ada kelebihan kapasitas pada hari kedua, ketiga, dan kelima. Caranya supaya seimbang adalah hari kedua itu dipindahkan ke hari pertama, lalu hari kelima dipindahkan ke hari keempat, dan hari tiga dibiarkan saja, namun dipaksakan untuk bekerja lembur atau pada hari ke-6. Selanjutnya adalah MRP dalam industri jasa. MRP atau CRP digunakan untuk merencanakan sumber daya di jasa distribusi. Di sini dimisalkan contoh pada rumah sakit. MSS atau Master Service Schedule atau jadwal induk layanan, yaitu jadwal operasi yang direncanakan, lalu jadwal temu pasien. BOS atau Bill of Service, paket layanan, yaitu untuk operasi tertentu. Misalkan di sini berapa banyak perawat bedah, ahli anestesi, asisten yang diperlukan, berapa lama waktu yang dibutuhkan di ruang operasi, lalu peralatan apa saja yang dipakai. Lalu yaitu CRP atau Capacity Requirement Planning, yaitu menghitung kebutuhan total dokter bedah, perawat, ruang operasi, dan peralatan untuk minggu depan. Kemudian membandingkannya dengan ketersediaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu perencanaan sumber daya distribusi atau DRP. Perencanaan sumber daya distribusi atau Distribution Resource Planning adalah rencana penambahan stok berdasarkan pada tahapan waktu bagi seluruh level rantai pasokan. Prosedur DRP adalah permintaan yang diharapkan menjadi kebutuhan kotor. Prosedur DRP dimulai dengan meramalkan pada level pengecer atau sebagian besar tempat yang jauh dari jaringan distribusi yang harus dipasok. DRP akan menarik persediaan melalui sistem informasi yang terintegrasi untuk menyampaikan dengan cepat berapa jumlah rilis pesanan yang direncanakan dari satu level ke level selanjutnya. Tujuan dari sistem DRP adalah penambahan yang kecil dan sering dalam batasan pemesanan dan pengiriman yang ekonomis. Next. Kemudian perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. Perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning adalah perangkat lunak yang memungkinkan bagi perusahaan untuk mengotomatisasikan dan mengintegrasikan banyak proses bisnis mereka, kemudian membagikan basis data umum dan praktik bisnis ke seluruh perusahaan, dan menghasilkan informasi secara real-time. Tujuan dari sistem ERP adalah untuk mengordinasikan keseluruhan bisnis perusahaan dari evaluasi pemasok hingga penagihan kepada konsumen dan memberikan informasi mengenai manajemen keuangan dan sumber daya manusia atau HR. Next. Pada perencanaan ERP, terdapat sistem yang mencakup yang pertama, perangkat lunak manajemen rantai pasokan. Perangkat lunak manajemen rantai pasokan berfungsi untuk mendukung komunikasi vendor yang mutakhir atau e-commerce dan aktivitas yang diperlukan lainnya untuk pergudangan dan logistik yang efisien. Gagasannya adalah untuk mengikat kegiatan operasional atau MRP pada pengadaan, pengelolaan bahan material, dan para pemasok, menyediakan perangkat yang dibutuhkan untuk pengelolaan seluruh 4 bidang secara efektif. Kemudian yang kedua, perangkat lunak manajemen hubungan dengan pelanggan. Perangkat lunak manajemen hubungan dengan pelanggan berfungsi untuk sisi masuk dari bisnis CRM didesain untuk menyokong analisis penjualan. Sasarannya adalah sebagian besar konsumen yang menguntungkan dan mengelola armada penjualan. Kemudian yang terakhir, perangkat lunak kebersinambungan. Perangkat lunak kebersinambungan untuk
mengikat secara bersama-sama permasalahan keberlanjutan tenaga kerja dan memberikan secara transparan mengenai permasalahan kesinambungan rantai pasokan serta mengamati kepatuhan kesehatan dan keselamatan, pemanfaatan energi dan efisiensi emisi atau karbon dan gas rumah kaca dan lingkungan. Perangkat lunak ERP dapat disesuaikan agar memenuhi proses kebutuhan atas maka kode yang disesuaikan harus ditulis kembali agar sesuai dengan versi yang baru. Next. ERP dalam sektor jasa. Pada ERP sektor jasa terdapat dua sistem, yaitu sistem Springer-Miller dan sistem PeopleSoft atau Oracle. Pada sistem Springer-Miller, contoh sistem ini yaitu ERP bagi pangsa pasar perhotelan dengan suatu perangkat mampu menangani seluruh fungsi-fungsi, baik di bagian penerimaan tamu hingga pembukuan perusahaan. Sistem ini mengintegrasikan tugas-tugas seperti menjaga kerahasiaan para tamu, pemesanan kamar dan reservasi makan malam, penjadwalan waktu bermain golf, dan mengelola rantai kesatuan properti yang berlipat ganda. Kemudian yang kedua, sistem PeopleSoft atau Oracle, yaitu mengombinasikan ERP dengan manajemen rantai pasokan untuk mengoordinasikan penyiapan makanan bagi maskapai penerbangan. Dalam industri bahan makanan sehari-hari, sistem rantai pasokan ini dikenal dengan nama sistem tanggapan konsumen secara efisien atau efficient consumer response. Sistem tanggapan konsumen secara efisien mengikat penjualan pada pembelian produksi. Next. Terakhir kesimpulan. MRP adalah sistem perencanaan material untuk produksi yang berevolusi menjadi MRP2 untuk mencakup perencanaan sumber daya manufaktur seperti kapasitas tenaga kerja. Kemudian ERP memperluas cakupan ini lebih jauh, mengintegrasikan seluruh fungsi bisnis perusahaan seperti manufaktur, keuangan, SDM, dan lain-lain ke dalam satu sistem terpusat untuk pusat komprehensif. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.